dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Halo, selamat berjumpa kembali kawan muda KPPM GKJ Sidoarjo di ibadah daring kali ini. Bagaimana kabar kawan semua? Masih semangat kan? Puji Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau masih memberi kami kesehatan, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk bertemu kembali pada saat ini di ibadah daring KPPM GKJ Sidoarjo ya Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Begitu juga kami yang akan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Kiranya apa yang disampaikan boleh kami pahami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kali ini firman Tuhan akan terambil dari Matius 6 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ke-33 dengan perikop hal kekhawatiran. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Amin. Kawan muda, saya punya pertanyaan. Racun apa yang paling mematikan? Nah loh, ayo coba tebak. Ada yang menjawab bisa ular? Bukan. Bisa kalajengking? Bukan juga. Racun tikus mungkin? Ternyata bukan juga. Ternyata hal yang paling beracun adalah jari manusia. Duh, kok bisa? Kawan muda masih ingat beberapa waktu yang lalu ada iklan di televisi yang kata-katanya cari tahu dengan jarimu. Nah, jari kita membawa kita kemana-mana. Bahkan urusan kesehatan pun juga dipengaruhi oleh jari kita. Siapa yang rajin cuci tangan? Karena jari kita adalah salah satu penyebar virus COVID-19. Karena itu juga kan kita tidak boleh saling berjabat tangan, tidak boleh saling berpelukan, karena semuanya berawal dari jari-jari kita. Bahkan jari manusia, bisa dijadikan alat bukti di bidang hukum. Mungkin teman-teman sering mendengar ada sidik jari, alat bukti berupa sidik jari dari pembunuh atau pelaku yang kemudian akan dicek, akan dilihat oleh pihak kepolisian atau diinvestigasi begitu ya, untuk menemukan siapa pelakunya. Nah, begitu hebatnya jari kita ini, bahkan sampai bisa meracuni kita. Apa yang terjadi jika jari manusia bertemu dengan akses internet? Nah, ini akses internet dan HP canggih. Kita lihat dari sisi positifnya dulu ya. Kita bisa lihat sekarang ada banyak portal-portal donasi atau gerakan bersama, gerakan kepedulian yang bisa menggerakkan orang banyak, bisa menginspirasi orang banyak. Kemudian ada juga para pembuat konten-konten kreatif yang akhirnya bisa menginspirasi banyak orang. Bahkan ada juga seminar online yang akhirnya bisa membuat orang belajar banyak hal. Meskipun kita harus tetap tinggal di rumah, tapi urusan ilmu pengetahuan, berbagi masih bisa jalan terus kan melalui seminar online. Nah, coba kita lihat dari sisi negatifnya. Ketika jari manusia bertemu dengan akses internet dan HP yang canggih, ini nih ada yang sering kita dengar. Namanya hoax. Gak asing kan? Hoax rasanya sudah sering kita dengar, kita jumpai. Atau jangan-jangan kita juga pelaku hoax. Waduh, bahaya nih. Ada juga hate speech atau menyebarkan kebencian. Kemudian juga ada pornografi. Nah, ini dampak kalau jari kita bertemu dengan akses internet dan HP canggih. Baik dari sisi positif ataupun negatif, sebenarnya kalau kita mau pahami, bukan internetnya yang jahat, tapi jari kita yang jahat, jari kita yang beracun, jari kita yang membuat kita melihat, membaca, bahkan membuat hal-hal yang tidak baik. Dan kemudian malah menimbulkan kekhawatiran, entah pada diri kita sendiri, atau bahkan kita menyebarkan kecemasan, kita menyebarkan teror pada orang-orang.
Lantas, siapa yang menggerakkan jari manusia? Ya, kita sendirilah. Jari ini mencerminkan kecerdasan intelektual kita. Di sisi lain, ternyata juga mencerminkan kecerdasan iman kita loh. Loh, kok bisa? Nah, cerdas secara intelektual mungkin teman-teman bisa lihat dari pendidikannya ataupun dari cara dia bicara. Tetapi kecerdasan secara iman, wah, apa pentingnya ya? Ini nih, dengan iman kita tahu hal yang baik dan buruk, hal yang benar juga salah. Kemudian kita juga mengenal konsep kasih atau peduli pada orang lain. Kita juga kemudian mengenal tentang hal berbagi kebaikan, menjadi berkat, bukan jadi laknat ya untuk orang lain. Nah, makanya untuk menggerakkan tangan jari yang beracun ini, kita harus juga memperhatikan kecerdasan iman kita. Apa buktinya? Kalau orang yang cerdas secara iman itu berbeda dengan orang yang asal pencet, asal baca, asal tulis. Coba kita ambil kasus. Contoh saja, menyikapi hoax. Baru-baru ini ada berkembang banyak isu obat A, obat B, obat C bisa dipakai untuk menyembuhkan dari ancaman COVID-19. Nah, kalau orang yang tidak cerdas secara iman, dia pasti akan bingung. Loh, kok bingung? Iya, karena ada banyak isu, ada banyak berita, ada banyak macam-macam informasi. Dia bingung untuk memilah. Dan bukannya semakin tenang, tapi justru akan semakin khawatir. Loh, yang benar mana? Loh, yang ini begitu, yang ini begitu, yang ini begitu. Nah, itu orang yang menggerakkan jarinya dengan kurang memperhatikan kecerdasan iman. Coba kita tengok orang yang mempunyai kecerdasan iman. Pastinya dia tidak akan mudah terpengaruh. Walaupun ada banyak informasi, ada banyak berita begitu, tapi iman akan membuatnya kembali berpikir secara nalar sehat. Dan yang pasti, dia tidak akan berhenti mencari kebenaran. Seperti halnya yang kita baca dalam bacaan kita tadi pada ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ditambahkan kepadamu artinya termasuk diberikan pemahaman, kebijaksanaan, menyikapi situasi, menyikapi informasi, bahkan menyikapi hoaks yang banyak bermunculan. Jadi bisa dibilang iman adalah dasar yang seharusnya mendasari kita melakukan banyak hal, termasuk menggerakkan jari, memilih konten yang baik, memilih kata-kata yang baik untuk disampaikan pada orang lain, memilih foto yang baik untuk ditampilkan, tidak foto yang aneh-aneh, membuat video yang baik, atau bisa jadi YouTuber misalnya, menginspirasi banyak orang. Nah, dengan begitu kita tidak termakan dengan rasa khawatir. Bahkan kita juga tidak membuat orang lain menjadi was-was karena apa yang kita lakukan dengan jari kita. Kalau kita tidak berhati-hati dengan jari yang beracun ini,
kemudian kita membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa was-was, lantas apa bedanya kita dengan teroris yang suka menyebarkan teror? Bedanya kita menjadi orang yang menyebarkan teror melalui internet. Ingat ya, bukan internetnya yang jahat, tetapi jari kita. Jari kita yang digerakkan oleh kecerdasan intelektual dan kecerdasan iman kita. Meskipun saya tahu masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit untuk kita semua. Begitu hebat dampak dari peristiwa pandemi COVID-19 ini. Tidak peduli yang muda ataupun yang tua, tidak peduli yang kaya ataupun yang miskin, semuanya terkena imbas. Banyak informasi yang tersebar, tapi kita harus ingat, kecerdasan iman harus sejalan dengan kecerdasan intelektual, supaya jari kita tidak menjadi jari yang beracun, tetapi menjadi jari yang mendatangkan berkat. Bukan lagi ada jargon mulutmu harimaumu, tapi jarimu adalah jalan berkatmu. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kawan muda, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan, teman, sahabat, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan ini sungguh menjadi pengingat bagi kami untuk senantiasa mengalahkan rasa khawatir kami dengan menggerakkan jari kami berdasarkan iman kami pada Engkau dalam menyikapi segala perkembangan yang ada di sekitar kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa bagi persekutuan kami, kaum muda KPPM GKJW Sidoarjo. Kami menyerahkan pengurus, kami juga menyerahkan rencana-rencana yang telah dibuat ya Bapak. Biarlah semuanya boleh Engkau izinkan berjalan dan Engkau berkati sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan terlebih lagi melalui kami kaum muda. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sedang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ya Bapak. Kiranya Engkau berikan kekuatan, Engkau berkati segala upaya mereka untuk mendapatkan kesembuhan. Engkau berkati juga orang tuanya, keluarganya yang merawat ya Tuhan, supaya boleh mereka semakin semangat dan melihat ini semua adalah cara-Mu untuk menyatukan mereka. Kami juga menyerahkan teman-teman kami yang bersekolah ataupun mencari pendidikan yang lebih tinggi ya Tuhan, kiranya Engkau sertai dan Engkau bimbing mereka. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, Tuhan, Engkau tahu yang terbaik untuk kami dan Engkau tahu waktu yang paling tepat untuk kami. Biarlah kami boleh terus bersandar dan mempercayainya ya Bapa, sehingga kami boleh terus melangkah dengan terus mengarahkan pandangan kami kepada Engkau dan tidak goyah oleh suatu apapun. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami, negara Indonesia. Sungguh kami berbahagia menjadi bagian dari negara ini ya Tuhan. Engkau percayakan kami sebuah negara yang besar, negara yang multikultural, multidimensi. Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, ada banyak orang yang terdampak.
semuanya terdampak ya Bapa. Kami menyerahkan mereka mulai dari yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin. Tuhan, Engkau berkati, Engkau temani senantiasa ya Tuhan dalam segala hal yang mereka lakukan. Kami juga menyerahkan pemerintahan kami mulai dari Bapak Presiden bahkan hingga ke unit yang paling kecil di sekitar kami, begitu juga kami, rakyat Indonesia. Biarlah krisis ini tidak semakin memecah belah kami, tetapi justru kami boleh semakin kuat, kami boleh semakin bergandengan tangan, kami boleh saling menopang satu sama lain. Dan biarlah nama-Mu boleh dipermuliakan melalui apa yang kami lakukan bagi negara kami ini. Kami juga menyerahkan bangsa-bangsa yang lain ya Tuhan yang juga menghadapi permasalahan yang sama. Hanya Engkau lah sumber pengharapan dan iman kami selama kami menghadapi pandemi ini. Kami tak lupa menyerahkan para tim medis yang ada di garda terdepan ya Bapak. Mereka tanpa lelah berjuang merawat pasien yang terdampak langsung oleh COVID-19. Banyak dari mereka yang gugur, tapi banyak pula dari mereka yang tetap setia untuk melakukan tugasnya. Engkau berkati mereka, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, dan terlebih lagi Engkau berikan semangat kepada mereka ya Bapak. Sungguh tanpa mereka krisis ini pasti akan sangat sulit untuk ditanggulangi. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJW Jemaat Sidoarjo. Kami bersyukur untuk persekutuan kami yang terus bertumbuh dari hari ke hari. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Kristanto dan keluarga, kemudian majelis, penatua dan diakan, ketua kelompok, ketua komisi, begitu juga jemaat ya Tuhan. Kiranya kami boleh bertumbuh secara jumlah, namun kami juga boleh bertumbuh secara iman dan persekutuan. Kami menyerahkan rencana pembelian tanah Kombes 70 ya Bapak. Biarlah semuanya Engkau bimbing. Begitu juga dengan perizinan gereja kami Tuhan. Kami tak henti-hentinya memohon kepadamu, Engkau yang mengawali perjalanan kami sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan arahan-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Masih banyak doa-doa yang ingin kami sampaikan, tapi Engkau tahu isi hati kami masing-masing. Dan sungguh kami mengucap syukur karena kami boleh menjadi anak-anak-Mu, dan kami mau Tuhan untuk ambil bagian dalam pelayanan-Mu. Terima kasih ya Yesus. Inilah doa dan hatur kami. Kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaum muda, demikian ibadah daring kita kali ini. Semoga apa yang kita renungkan tadi semakin menambah semangatmu ya dengan situasi yang seperti ini sekarang. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan juga kebersihan. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati. Akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk